waktu itu tuh ketika ada member yang tanya kalau mau gabung, ada mitra yang mau gabung, mau cuman NFT aja terus nggak mau jalanin klasik atau taktilnya, gimana pendapat Mas Ivan? Nah itu saya sampaikan tuh kondisinya seperti itu. Kalau benar-benar cuman karena royalti NFT sama sekali nggak mau jalanin taktil, mending dipending sampai bagi hasil pertama, karena nggak bisa punya kehitungan kejelasan ya sampai sekarang. Makanya di UFT itu nggak ada loh. UFT nggak pernah bikin hitungan. Yang sempat bikin hitungan itu tim sebelah. Kami di UFT nggak pernah berani bikin hitungan sebelum bagi hasil pertama. Karena sebuah ketidakjelasan, sebuah hitungan baru bisa ada setelah bagi hasil pertama. Gitu. Saran saya nanti yang seperti itu Pak Robi, karena ini memang sudah terlanjur, dicoba di-share aja informasi yang tadi direkam ya ke mereka. Nanti kalau misalkan mereka kurang puas, silakan masuk ke Zoom saja untuk bertanya langsung, karena saya pribadi pun hanya meneruskan informasi yang saya dapatkan. Sama kita pun dari top leader pun hanya meneruskan informasi yang didapatkan oleh official, dan kami pernah bertanya ke official juga, ini kalau dapat NFT satunya dari OpenSea benar pasti dapat ya kayak gitu. Iya, jawabannya pun kan saat itu dari admin. Mungkin mereka juga, admin juga masih proses ya, masih proses pengecekan dan lain-lain segala macam, dan ketahuan di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya baru ternyata terjadi kecurangan hal ini, makanya diambil keputusan itu ya. Nah, seperti itu Pak Robi ya, kita tuh di bisnis ya, sama investasi mana aja sih, namanya belum ada bagi hasil pertama itu pasti namanya masih belum jelas gitu, pasti itu. Makanya kalau Pak Ivan saya mau deh ya langsung investasi ya, ada sampai sekarang saya belum closingin orang itu. Saya minta hitungan, nggak usah kepastian Pak Ivan, saya minta hitungannya aja, perkiraan per bulan saya dapat berapa. Oh kalau Bapak benar-benar karena hal itu Pak, mending nanti Pak kalau udah bagi hasil pertama. Nggak sampai sekarang belum saya closingin Pak. Sampai sekarang belum saya closingin, makanya saya nggak ada problem sama sekali ya kalau terkait perubahan kebijakan ini. Nah yang saya coba bantu terkait kadung mungkin ada yang nggak sampai ke tim, atau misalkan nggak sampai ke Pak Robi dan lain-lain segala macam informasi saya itu ya. Mungkin pas saya lagi Zoom itu ada sebagian tim yang punya member karena royalti NFT nggak datang di Zoom itu. Saya mungkin ya teman-teman ya, karena sama kita juga tidak terpikirkan, cuman saya hanya menyarankan saat itu untuk amannya seperti apa gitu kan. Amannya pending sampai nanti bagi hasil pertama. Kalau namanya sebuah rencana, Mas, misalkan Pak Robi mau bikin rencana, saya mau ke pantai A tanggal segini, pantai B tanggal segini, apakah pasti tanggal segitu Bapak ke pantai itu? Belum tentu. Mungkin ada perubahan rencana, perubahan planning, karena memang proyek royalti NFT belum sampai running. Kan belum running, kecuali udah bagi hasil pertama dirubah. Nah itu saya lebih kecewa berat lagi. Saat ini saya kecewa nggak? Kecewa juga. Cuman kalau kita lihat dari penjelasan mereka, mengapa mereka mengambil keputusan ini, karena apa? Kalau dijalanin dapatnya nggak sampai $10.000, misalnya cuma nggak dapat $1, cuma 5.000 perak, 10.000 perak, tetap komplain juga pasti. Pasti ada yang pro kontra juga. Mau ambil keputusan apapun juga pasti ada yang pro dan kontra. Jadi dia ambilnya itu untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau dia tetap ini, kita komplain nih semua sedunia, lalu dia paksakan ya, itu hanya untuk mengobati awal doang paling. Oh ya saya dapat hasilnya, tapi cuma 5.000, akhirnya buat jangka panjangnya malah nggak dapat gitu. Makanya dia ambil keputusan ini itu untuk jangka panjang Pak Robi. Biar apa? Biar NFT 1 ini berkelas. NFT 1, NFT 2 ya dapat bulanannya ya setidaknya ratusan ribu misalkan kayak gitu kan. Lumayan lah berasa. Kalau misalkan $5.000 nanti tim kita bilang apa? Nanti ngapain uang segini gitu kan. Nanti kayak gitu juga. Nah, karena baru ketahuan ya di tengah-tengah ada oknum yang curang itu. Yang menang banyak siapa kalau tetap dipaksakan? Itu orang itu. Member-member itu $1.000 dia bisa punya 1.000 NFT lebih mungkin. Sampai berani jual $1 gitu kan. Nah, makanya dari penjelasan itu masuk akal nih, ternyata kenapa orang ada yang jual sampai $1, $40, cuma $100. Ternyata karena hal ini gitu. Kita gini loh Pak Robi ya, kita coba
berpikiran juga di posisi mereka sebagai pengembang ataupun sebagai developer. Kok ada yang jual $1 ya? Kenapa? Oh mungkin BU kali awal-awal gitu kan. Nah makin lama kecek ini makin aneh nih, kok jualnya murah terus ya, padahal modalnya kan 3.500 ya. Baru mereka cek ternyata ada yang melakukan kecurangan itu kan gitu. Kalau Pak Robi saya sarankan ikut ini ya, masuk di Telegram official, minta link channelnya, jadi bisa lihat update-nya di situ juga. Dari perkembangan pertama juga, kayak misalkan terdeteksi nih orang-orang yang bermain curang di NFT. Nah, jangan lakukan hal itu akan misalkan akan di delete dan lain-lain sampai kebijakan sekarang nih. Nah, itu ada kok update-nya, tinggal ditranslate doang. Ya, Pak Robi ya. Ada lagi, Pak? Oke, Pak. Mas Ivan, ada 3 nih. Boleh. Yang pertama, kalau memang Mas Ivan pernah ngomong seperti. Yang kedua, kalau memang ada yang bermain curang, terus dia pasang tusuk sate akhirnya dia punya NFT. Pertanyaan saya, untuk apa dijualnya, Mas? Mending untuk dia aja, kenapa dijual? Walaupun cuma $1. Loh, nih Pak Robi, dia ketika dia punya modal $3.500 ya, banyak. Lalu dia ketika keluar $3.500, ini Bapak nih misalkan ya, Bapak punya uang 1 miliar. Pak Robi punya uang 1 miliar. $3.500 itu kan cuman berapa ya? Berapa teman-teman? $3.500 sebentar. $3.500 dikali 15.000. 50 jutaan. Nah, mungkin dia butuh uang tuh cuma sekitar 100 atau 150 juta. Sebagiannya itu dia akan nggak masuk ke dia, tapi sebagiannya akan jadi balik modal. Nah, setelah terjadi akun ketiga, dia buka akun keempat nih Pak Robi nih, dia keluar $3.500, detik itu juga dia terima $3.500. Lalu dia buka akun kelima, ya, buka $3.500, modal $3.500, lalu dia terima $3.500. Ya. Artinya dia nggak pakai modal untuk dapat NFT 1. Ya. Nah, kalau dia dalam 1 hari bisa ciptakan 1.000 NFT 1, dan dia punya kepastian hasil untuk jual di OpenSea, sebagian akan dia jual di OpenSea, sebagiannya untuk dikoleksi. Karena dia nggak bisa terbatas kan, secara logikanya kan. Dia setelah dia misalkan nih, dia udah punya 1.000 NFT 1 nih, dia jual 500 NFT 1 di OpenSea, 500-nya dia simpan juga udah sampai NFT 7 gitu Pak. Logikanya gitu. Karena apa? Karena dia nggak ngeluarin modal untuk dapat NFT 1. Dia ngeluarin 3.500 juga, detik itu juga terima lagi kok. Nggak ngeluarin modal. Gitu aja sih Pak, secara logikanya Pak. Kalau Bapak punya 1.000 NFT 1 gitu ya, lalu dijual pun langsung bisa dapat lagi, ngapain didiemin? Tapi kalau yang alur normalnya, alur yang benernya, kalau kita jalanin sistemnya nih, kita sampai level 10, kita sampai level 11, kita punya 3.500 kita beli NFT kemana berarti Mas? Nah kalau yang itu Pak, kalau misalkan itu Pak Robi sendiri ya. Terus Pak Robi tidak melakukan kecurangan, tidak terdeteksi di bawah akun Pak Robi bikin satu akun ke situ, itu kemungkinan besar reputasinya akan 100. Itu nanti kita lihat lah, saya nggak bisa bilang pasti kalau sekarang. Dari mana kita beli? Kok OpenSea juga? Apa? NFT-nya kemana kita beli Mas? Ke OpenSea juga? Kalau normalnya Pak, kita nggak dibeli di OpenSea Pak. Kalau Bapak dapat NFT satunya dari OpenSea, itu udah pasti nggak normal. Nggak, udah pasti Bapak nggak modal $3.500. Iya, semua member melakukan itu kemarin kan Mas? Ya. Semua member melakukan itu kemarin, beliau di OpenSea semua. Bang, tadi saya bilang, ini Pak Robi ini mau kemana nih arahnya nih? Kalau Pak Robi melakukan benar-benar modal $3.500 untuk mendapatkan NFT 1, itu reputasi Bapak normal Pak. Ya, saya nanya gini, Bapak dapat NFT 1. Ya, Bapak apa yang Bapak tanya? Kalau kita bermainnya benar, berarti kita peroleh NFT-nya dari siapa? Dari SFC, Pak. Langsung dari SFC. Tidak beli di OpenSea berarti? Tidak beli di OpenSea. Secara normalnya seperti itu. Yang dilakukan member kemarin
rame-rame upgrade ke level 5, itu mereka beli NFT di OpenSea. Karena kita nggak tahu NFT itu tercetak dari kecurangan, Pak. Iya, itu yang kita nggak tahu. Iya, sama. Saya juga nggak tahu. Iya, Pak Ivan juga kan ini. Jadi seperti apa sekarang kondisinya ini, Mas? NFT yang kita beli di OpenSea ini. Ya, gimana Pak Bu? Ya, jadi gini ya, saya sempat ngobrol dengan Pak Lubis, cara yang dipakai orang curang ini ya. Tapi itu memang butuh modal besar. Sebenarnya itu hanya sebagai alasan developer. Ya. Ini analisa saya. Itu hanya sebagai alasan developer untuk mengulur waktu, membagikan ya dividen tadi supaya lebih besar. Ya, saya setuju. Saya juga sah-sah saya. Jadi sah-sah saja sebenarnya mereka melakukan itu. Karena apapun yang terjadi, ketika kita merekrut member ke bawah, itu ujungnya juga tusuk sate. Ya, seperti itu. Jadi ketika nanti dibagikan paksa, itu angkanya sedikit. Ya. Yang salah, Mr. Lado itu terlalu terburu-buru buka market di OpenSea untuk NFT-nya. Akhirnya, ya kalau dibilang kecewa, saya yang udah level besar sangat kecewa. Karena apa gunanya saya buka level besar, dapat SFC, dapat NFT 1. Itu pribadi saya. Ya, habis itu ada kebijakan level 5 bisa beli di OpenSea. Nah, dari sini tadi, intinya kita sebagai member, karena Mr. Lado juga manusia ya teman-teman. Mr. Lado itu manusia, jadi smart kontraknya ini yang luar biasa, memang programnya smart kontrak. Jadi nanti pembagiannya kemungkinan kan juga akan memakai semacam smart kontrak tadi ya. Kita tinggal klik WD dan akan masuk otomatis ke wallet kita pembagian hasilnya tadi. Nah, itu yang saya analisa. Jadi sebenarnya itu hanya mengulur waktu kalau dipaksa dibagikan. Kalau dipaksa dibagi, makanya dia langsung close market NFT di OpenSea, ya. Dia untuk mengantisipasi itu dan membuat aturan baru. Nah, makanya sekarang dia mengulur waktu dengan membuat video kontes juga, ya, video kontes. Intinya bagi teman-teman yang awalnya memang sudah berharap banyak dari NFT ini, kesalahan besarnya kemungkinan ya karena memakai uang kepecet yang salahnya itu ya pakai uang panas ya tadi kepecet ya jadi harusnya pakai uang dingin. akhirnya mereka terlalu memaksakan dan menuntut ya yang sebenarnya nggak ada yang ini ya. Intinya apa yang dilakukan developer itu menurut saya juga yang terbaik ya, yang terbaik. Jadi kita tunggu aja. Jadi sambil kita tunggu, kita tunggu tadi ya, intinya kita tetap menginformasikan apa yang disampaikan dari official. Ya. Saya udah sempat ngobrol juga. Dan saat ini pun sebenarnya untuk sekarang kan ada TR ya teman. Ya, itu TR pun tetap bisa diakalin. TR itu tetap bisa diakalin, makanya Mr. Lado sekarang untuk TR dia belum kasih tahu ini TR ini bisa buat apa nanti. Ya. Jadi TR itu pun bisa kita akalin pakai ya lumayan besar. Ya. Kita dapat TR gratis. Saya sudah bicara sama Bang Rizky. Bang Rizky setiap ketemu saya bicarakan hal ini tentang SFC juga. Cuman untuk SFC kita sudah telat karena kan sudah ditutup SFC-nya. Itu sih kalau dari saya Bang Robi ya, sama-sama dari Padang. Itu ya kalau pokoknya intinya itu semua masih hanya sebuah analisa dari kita semua ya, teman-teman ya. Kalau yang tadi saya informasikan itu adalah keterangan yang dari official. Dan memang saya sempat cek juga memang ada orang memang ID yang melakukan hal itu. Nah makanya TR token sendiri itu sudah dipastikan sih kalau TR token sih infonya memang nggak bisa buat pompa energi teman-teman. Kalau TR token ya, karena mereka nggak mungkin ngelakuin hal yang sama lah, gitu.
Ya, atau makanya kemungkinan yang akan bisa buat pompa itu dari energi Universe, di mana dengan pembelian Postpoint. Kalau di Universe itu si yang melakukan curang itu nggak akan bisa melakukan di sana, karena komisinya kan nggak 100% balik kan. Itu kalau di Universe itu mau dia lakuin tusuk sate kemanapun juga nggak akan ketemu tuh di taktil itu, ya. Makanya seperti itu. Yang jelas apa yang disampaikan Pak Robi, apa yang disampaikan tim itu sebenarnya dari official. Kalau saya memang tipikalnya itu nyaranin yang lebih aman. Tapi nggak salah sebenarnya Pak Robi nyampaikan seperti itu, Pak Robi dapat informasi seperti itu memang dari official, informasi dari official saat itu, karena mereka belum menemukan kejanggalan, belum menemukan kecurangannya hal itu. Seperti itu sih Pak Robi. Jadi saran saya teman-teman, ketika informasi tersebut memang tidak menyalahi informasi dari official, kita nggak perlu untuk terlalu khawatir ya, kita sampaikan aja informasi update-nya seperti itu. Karena kita pun tidak tahu akan menjadi seperti ini. Jangankan kita ya, tadi saya bilang developer juga nggak kepikiran awalnya bakal ada orang yang melakukan seperti itu kan, kayak gitu. Baru ketahuan di tengah-tengah. Ya, apalagi Pak Robi, boleh silahkan Pak. Saya paham perasaan Bapak seperti apa sekarang, cuman intinya kami saya pribadi tidak bermasalah di Pak Mas Ivan. Saya pribadi tidak bermasalah dengan NFT yang telat, yang belum pas. Putus-putus Pak Robi. Yang baru bahasa saya pribadi nggak masalah. Cuman saya masuk, yuk lah gerak, mereka komplain NFT aja belum keluar. Jadi saya coba gali informasi supaya nanti saya bisa jelasin atau bisa nenangin. Ya. Pada dasarnya putus-putus lagi nih. Halo? Di saya putus-putus, di yang lain gimana? Hilang Pak Robi. Emang macet ya? Macet Pak Robi. Informasi dari Mas Ivan sekiannya cukup. Mungkin sinyal saya yang bermasalah, Mas. Oh, sinyal ya. Gimana terakhir coba diulang lagi Pak Robi. Biasanya informasi yang analisa Pak Abu tadi berbeda sama yang diinfoin dari Mas Ivan. Ya. Kalau yang saya infokan itu dari informasi official. Kalau yang Pak Abu infokan itu dari analisa pribadi, Pak. Beda, Pak. Memang beda. Itu kan analisa pribadi, dan itu berhak banget, boleh banget Pak Robi punya analisa sendiri dan lain-lain. Kalau saya itu dari official. Seperti itu ya, saya menyampaikan dari official. Kalau yang Pak Abu sampaikan itu dari analisa pribadi, bukan dari official. Oke, kalau kita ikut official, Mas, berarti NFT yang kita beli di OpenSea legal nggak nih? Masih berlaku nggak nih? Legal atau tidak legalnya akan ketahuan nanti Pak di reputasinya ke adanya berapa tuh, gitu. Ya, sementara Mas Ivan sendiri beli di OpenSea kan, Mas? Enggak. Saya kan udah capai 3.500 FCC sendiri. Dapat NFT-nya dari mana, Mas? Langsung dari SFC, Pak. Muncul sendiri dari Metaverse. Gini Pak. Ya, normalnya gini normalnya Pak Robi ya. Jadi normalnya kalau kita sudah punya 5 level klasik ya, dan ke atasnya kita kan upgrade tuh. Saya kan udah 11 level nih. Kemarin di 10 level saja itu sudah memenuhi 3.500 FCC. Dan just NFT saya tinggal dipompa 3.500 SFC, maka saya jadi NFT 1, Pak. Nggak perlu beli OpenSea. Normal kan harusnya kan seperti itu. Nah, saya beli ke OpenSea itu untuk memenuhi kebutuhan tim yang mau beli aja. Just NFT kita dapatnya dari mana, Mas? Just NFT itu dari mana, Mas? Saya lupa mungkin. Just NFT kita dapatkan setelah kita buka level 5. Itu kita dapat tuh Just NFT gratis. Oh, gitu. Tinggal minting doang. Ya. Nah, setelah itu Just NFT ini akan ada 3.500 SFC. 3.500 energi. Sebelum royalty NFT launching, itu hanya butuh 3.500 SFC buat jadi NFT 1. Itu. Nah, ketika royalty NFT launching dan SFC berubah jadi SFC 2, SFC 2 itu butuhnya 7.000. Kalau yang udah punya 7.000 SFC 2 ataupun 3.500 SFC, nggak perlu beli ke OpenSea untuk NFT 1.
Ya. Gitu. Berarti Mas Ivan tidak membeli ke OpenSea. Untuk akun saya tidak. Iya, sementara leader nyuruh kita beli di OpenSea, Mas. Itu masalahnya kemarin. Aduh. Masalahnya itu. Iya. Kalau memang dibilang kita nggak bisa bakalan dapat NFT 1, nggak bakalan ada info sampai ke bawah. Ada kok NFT di OpenSea. Yuk rame-rame beli di OpenSea. Itu yang terjadi kemarin. Ini Pak Robi malah jadi muter-muter lagi. Itu karena kita lihat kan NFT itu dibuka ke OpenSea nih Pak Robi ya. Pak Robi ya, NFT 1 dibuka ke OpenSea. Lalu kita lihat ternyata kok ada orang mau jual NFT 1 cuman 1 matic nih atau cuman $10 nih. Ini kan kita lihat peluang nih Pak ya. Nah kita nggak tahu adanya kasus ini. Baik saya dan semuanya nggak tahu Pak. Akan ada orang di dunia yang kepikiran cara curang kayak gitu. Karena kami tidak melakukan hal itu. Ya saya pribadi nggak ada bikin kayak gitu. Kalau saya bikin kayak gitu saya udah NFT 7. Kan gitu ya. Jadi kita nggak kepikiran. Kita taunya ini ada NFT 1 resmi dari official dari Metaverse. Lalu kita tanya ke bagian adminnya, ini NFT 1 ini kalau kita langsung beli di OpenSea bisa dapat bagi hasil nggak? Itu udah kita lakukan sebelum informasi ke tim nih Pak Robi nih. Jawaban dari admin officialnya, iya Pak, selama sudah memiliki NFT 1 dan persyaratan menuju NFT 1 yaitu just NFT ya, maka berhak mendapatkan bagi hasilnya. Clear di situ kan? Makanya hal itu kita informasikan ke teman-teman. Teman-teman nih ada nih peluang di OpenSea dan kita bisa lebih kalau kita manfaatin kita bisa punya peluang jadi pemegang royalti NFT tanpa perlu mencapai 3.500 FCC itu. Beli langsung di OpenSea. Oke? Nah, dari situ baru kejadian hal itu yang membuat kebijakan baru itu, Pak. Jangan muter-muter lagi dong. Ya, ini udah dikonfirmasi ke official bahwa NFT yang dijual belikan di OpenSea yaitu benar. Nah, nanti benar nggak benarnya ya ada syarat terpenuhnya energi tadi, barulah berhak mendapatkan, mungkin seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi nanti setelah versi 3 selesai, baru nanti akan kelihatan reputasinya. Kalau udah reputasinya 100% langsung update ke versi 3 aja. Kalau misalkan kurang, berdasarkan level berarti kan Mas? Enggak. Reputasi itu berdasarkan hasil pengecekan si developer ini. Dari mana Mas penilaiannya? Gini ya, kalau yang saya pelajari nih ya Pak Ruby ya, kayak tadi misalkan nih ada orang-orang yang memiliki NFT 1 dengan normal. Lalu ada misalkan beberapa orang yang melakukan dengan curang tuh yang tadi tuh bikin akun sampai banyak misalkan. Nah, akun orang yang normal ini yang tidak melakukan kecurangan itu misalkan taruhlah ada 400 NFT 1. 500 deh. Lalu yang melakukan kecurangan ini misalkan ada 2000 NFT 1. Ya, karena kan dia kan nggak ngeluarin modal ya, dia tinggal keluar 3.500 DAI, langsung dia balik lagi modalnya, maka dia bisa dibilang nggak pakai modal. Nah yang 2000 ini itu mau untuk tidak diperhitungkan ya, biar si 400 yang orang yang udah berjuang bener ini dapatnya normal Pak. Kalau ini 2000 ini 400 dan 500 ini dibagikan secara semua tanpa ngelihat curang ataupun enggaknya, kan yang menang banyak itu orang yang curang kan, gitu. Nah memang mudah-mudahan sih kita lihat aja ke depannya ya, mudah-mudahan kita yang beli di NFT di OpenSea ini dari orang yang curang itu, mudah-mudahan kita nggak kena dampaknya. Nah itu kita lihat nanti di reputasinya itu. Karena kan sebenarnya kan yang curang itu kan mereka kan, bukan kita kan, bukan Pak Robi kan, kita kan beli ya, kita nggak tahu kita beli itu curang atau enggak, kita nggak tahu. Itu saya udah sampaikan juga ke official. Saya udah kasih saran juga bahwa official nih, kami membeli di OpenSea, kami tahunya itu adalah resmi dari official. Kami tidak tahu itu curang atau tidak. Saya harap ini menjadi masalah internal Anda. Kalaupun mau diblok, mau tidak diperhitungkan, tolong terhadap akun yang memang
melakukan kecurangan yang belum terbeli oleh orang yang jujur. Saya bilang kayak gitu. Nah, nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, kita lihat di reputasinya. Itu yang nanti akan mengetahui kita kayak gimana gitu ya. Setelah itu baru nanti kita akan teruskan lagi ke developer seperti apa nih. Misalkan ada yang cuma dapat 20%, ada yang dapat 40%, itu akan beda-beda Pak, pasti. Akan beda-beda gitu. Ya Pak Robi ya, itu perhitungan internal mereka. Jadi kalau itu reputasi sama energi itu beda Pak. Oh, reputasi sama energi beda. Beda. Itu poinnya. Beda. Kalau energi yang tadi saya pegang kan butuh 3.500 SFC. Nah, reputasi ini itu dari 0 sampai 100%. Mereka kan nilai ini NFT ini tercetaknya nih dari kayak gimana lah, nggak tahu lah, itu mah perhitungan internal mereka. Makanya kan beda-beda tuh nanti. Yang beli NFT satu di OpenSea. SFC sama energi sama. SFC sama energi sama kalau SFC 1. Kalau SFC 2 0,5. Berarti untuk mendapatkan NFT itu harus di energi atau SFC yang 3.500 itu nanti. Baru 3.500 energi seperti baru itu. Baru kebagian NFT. Royalty. Baru kebagian NFT 1. Iya, polanya kan seperti itu. Baru kebagian royalty intinya kan Mas ya? Yes. Nah, dan itu kita bisa peroleh nanti kita sampai di level 11. Kalau dulu ya Pak ya, kan sekarang udah nggak ada SFC Pak. Kan sekarang udah jadi TR. Kan di stop SFC-nya. Nggak butuh energi lagi nih. Jadi gini, untuk reputasinya aja Pak Robi, kita tunggu reputasinya aja yang akan dinilai nanti Mas, bukan ada syarat energi lagi kita penuhi. Iya. Yes, betul. Jadi gini. Ya betul. Kalau sekarang kita butuhnya tuh di reputasinya, udah bukan energi lagi. Ya, semenjak SFC sudah diberhentikan jadi TR. Kenapa diberhentikan jadi TR? Biar nggak keulang lagi itu orang yang melakukan kecurangan itu. Karena TR tidak bisa diubah menjadi energi. Gitu. Ya. Terus untuk memenuhi apa tadi? Syaratnya sekarang SFC. SFC itu dulu Pak Robi. Bukan. Yang dulu Pak. Sekarang reputasi. Nah, untuk memenuhi reputasi jadi 100% nanti gimana caranya? Oke. Jadi sekarang 100% reputasi untuk NFT 1 sama dengan $3.500. Jadi udah nggak ngomongin SFC lagi nih. Sama aja ujung-ujungnya. Sama dengan $3.500. Iya, makanya saya bilang balik ke kebijakan pertama lagi. Sehingga orang punya NFT 1 itu harus mengeluarkan modal asli $3.500. Kan itu, Pak. Jadi intinya gini Pak Robi, reputasinya belum kelihatan di NFT ya. Kita nanti tengok reputasi NFT kita masing-masing lah. Berapa persen. Pak Robi gini aja, nanti kita kan di sini tetap bantu handling ya. Dibilang tadi di sisi pribadi Pak Robi nggak ada masalah. Jadi tim-tim yang bermasalah undang aja ke sini. Biar Pak Robi itu nggak punya beban sendiri. Kita bareng-bareng kok di sini kok. Saya sendiri memikirkan orang yang saya ajak itu jadi beban saya. Cuman dia nggak mau gabung di Zoom ya, berarti saya harus paham 100% Mas. Sekarang yang jadi masih mengganjal sama saya SFC tidak berlaku lagi. Sekarang namanya yang baru? Kalau di akun walletnya sudah ada SFC-nya itu bisa dipakai Pak. Tapi selanjutnya kan tidak akan dapat SFC lagi. Oke, reputasi harus 100%. Senilai $3.500. Itu ya kalau benar-benar 0% ya. Ya, sekarang kita beli di apa Mas? Di OpenSea. Yani kemungkinan nilainya nggak ada. Reputasi dari mana coba? Dasar apa developer menilai ini punya reputasi? Menurut saya nggak ada reputasinya. Karena kita nggak dapetin dari SFC. Ya jadi anggaplah pahitnya. Ya oke. Kalau Pak Robi mau dianggapan pahitnya ya oke. Itu pahitnya berarti kan reputasinya 0%. Ya, kalau reputasinya 50% tinggal tambah sisanya gitu. Tapi saya pikir semuanya nggak mungkin 0% Pak. Pasti ada sekiannya. Ada yang 20%, mungkin ada yang 40%, mungkin seperti itu. Itu mah internal mereka. Kita ambil pahitnya aja lah. Kita untuk nambah $3.000 itu dari mana Mas? Dari menjalankan metrik klasik berarti nanti akan enggak. Kalau sampai informasi saat ini itu nembak dai Pak langsung. Nggak ada urusan lagi sama taktil lagi Pak.
nembak Kalau dive. informasi sampai saat ini ya. Kalau orang mau menjalankan metrik tactile ya mungkin akan dapat bonus. Kan dapatnya cuma TR sekarang, nggak dapat SC ya, kecuali untuk dapetin dai-nya yang untuk dipakai ke sana. Iya. Betul Pak. Tapi sekarang kan cashback-nya udah dapat TR soalnya. Yang kemarin masuk pasif, judulnya pasif ini Mas. Berharap di modal kecil itu dia bagian besar. Itu Sementara dia. Ada lagi cerita modal kecil $3.500 baru kebagian. Itu dia teman-teman. Makanya kalau teman-teman ada kekhawatiran itu sebelum melakukan pengajakan dan nanya ke kita di Zoom nasional ya, khususnya ke saya pribadi, saya akan menyarankan sama semua. Apakah saya pernah menyarankan ketika teman-teman closing benar-benar cuma royalti NFT, saya bilang hajar? Enggak, teman-teman. Saya nggak pernah. Saya selalu bilang pending kalau yang model kayak gitu. Kecuali dia mau mencoba memasarkan taktilnya, silakan dicoba. Saya selalu seperti itu, Mas. Kalau saya pribadi ya, kan kayak gitu. Oke, saya udah paham Mas. Yang kecewa ya siap-siap kecewa, itu intinya. Yang mau menjalankan ya, itu adalah resiko dari cara perdagangan kita, mau nggak mau. Resiko sekitar 3 jutaan lah hilang kalau nggak mau jalanin. Nah, cuman gini Pak Robi, solusi terkecilnya tadi saya bilang, kalau kan mungkin ada bilang nanti jong dong, nanti nggak dapat apa-apa dong. Pahitnya mereka nggak punya dana lagi nih buat penuhin reputasinya. Downgrade ke Just NFT versi 3. Just NFT versi 3 itu yang nanti dicoba dipasarkan biar balik modal dia, biar nggak kecewa. Kayak gitu paling. Solusi terakhirnya tuh mentok-mentoknya seperti itu. Kalau dia nggak punya dai lagi untuk upgrade ke NFT 1, Pak Ruby. Jualnya di OpenSea. Nah, nggak tahu tuh di OpenSea apa di marketplace mereka sendiri, itu saya belum tahu. Iya. Kan belum dapat informasi pastinya, Pak. Kita bilang belum ngerti, banyak yang belum ngerti dunia digital lah ya Mas ya. Jadi mereka itu ikutin informasi selanjutnya Pak Robi. Di mana? Kan sekarang di OpenSea kan udah ditutup. Beli siapa katanya kan, sampai ke situ pertanyaannya. Ikuti informasi selanjutnya, nggak usah takut Pak. Siap. Nggak usah, Bapak jangan anggap bisnis ini bisnis sendiri, bisnis beban Bapak sendiri. Kalau kayak gitu Bapak jadi beban moral sendiri nanti. Kan kita nggak kemana-mana, kita adakan rutin gitu kan. Kita adakan rutin. Bapak kalau mau video call ataupun telepon call juga di luar Zoom ini juga hayu gitu. Kita kan nggak pernah ninggalin Pak Robi juga. Iya kan ya, satu pesan saya buat Pak Robi, jangan anggap ini beban Bapak sendiri ya. Walaupun dikatakan rajin ikut Zoom. Nah, bisa dikatakan ikut selalu Zoom member, Zoom nasional. Saya sering bertanya, mungkin kelewatan tuh poin yang Mas Ivan bilang, jangan dulu kalau hanya sekedar mengharapkan royalti. Nah, sekarang udah kejadian beberapa teman, beberapa member di Padang yang hanya rekrut untuk pasif. Sekarang mau dijual pun, ya siapa yang mau beli? Itu pertanyaannya. Kalau emang dijualnya di OpenSea tidak bagus di nilainya. Ya lebih kurang itu sih Mas keluh kesahnya kemarin. Cuma kalau oke, nggak apa-apa ya. Thank you banget ya Mas. Pasti ini sebenarnya jadi masalah terbesar saat ini nasional. Saya akui itu, makanya saya nunggu pertanyaan ini sebenarnya ya, nunggu pertanyaan ini juga karena ini yang bisa kita infokan sekarang. Saya nggak bisa menginfokan sesuatu yang belum pasti. Nanti dijualnya di mana? Sekarang kan OpenSea ditutup. Nah, bisa di OpenSea lagi atau di marketplace yang dibuat oleh developer atau ditransfer antar wallet. Seperti itu. Cuman kalau secara harga, karena si penipu ini sudah tidak bisa melakukan hal ulang, tidak bisa melakukan duplikasi akun kayak kemarin, artinya harga Just NFT saja kemungkinan itu tidak mungkin semurah kemarin. Gitu. Jadi misalkan Just NFT jual $50 ataupun $100 gitu ya. Tidak seperti kemarin cuma jual $1 bahkan $0,1 kayak gitu. Saran saya sih dan nanti ya sepait-paitnya kalau itu udah bisa dijual nih di OpenSea ataupun dimanapun juga, pasang jual minimal harga modal mereka. Kalau mereka mau di lebih dari modal mereka juga silahkan, balik lagi kalau laku ya syukur gitu paling. Itu aja paling Pak yang bisa kita lakukan. Kita kan hanya bisa mengikuti perkembangan ya
di ekosistem yang memang belum bagi hasil pertama. Nanti Bro Irfan, Rohyana, sama teman-teman yang lain bantu cariin deh rekaman saya yang saya ngomong kayak gitu. Saya ingat kok saya ngomong kayak gitu. Penting banget tuh Mas biar clear. Itu ya. Aduh. Oke Pak Robi, ya saya paham banget di posisi Bapak ya. Bapak peduli sama tim Bapak gitu ya. Untuk bisa terus jangan sampai, ini kan bicara trust ya. Saya paham banget. Cuman yang saya mau reminder ke Bapak jangan anggap ini jadi beban sendiri gitu ya. Kita berbagi beban sama kita biar kita bisa terus running di bisnis ini. Oke? Tetap semangat ya Pak Robi ya. Thank you banget Pak sharingnya Pak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Robi atas pertanyaan yang sangat dasar dengan yang kita PR. Jadi PR kita lah intinya gitu.